Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hayatun Nufus SPD dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Lebak. Akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan dibimbing oleh fasilitator Eli Hendartini SS MPD dan pengajar praktik Nani Janipa SPD MPD. Selanjutnya, saya akan membacakan biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya bernama Raden Mas Suwardi Sojadiningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Berikut adalah biografi singkat tentang beliau. 1. Berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang terpandang. Dia menerima pendidikan awalnya di sekolah dasar Belanda setempat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke Europe School dan kemudian ke Hageburger School di Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan di Belanda. Dia belajar hukum di Universitas Leiden. Yang kedua, pada tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa. Beliau menekankan pentingnya pendidikan untuk kemandirian dan kebahagiaan individu, serta kesetaraan dalam pendidikan. Yang ketiga, beliau terlibat dalam berbagai gerakan untuk kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu tokoh pendiri Partai Nasional Indonesia. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 28 April 1959. Menurut Ki Hajar Dewantara, perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. 5 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, merdeka belajar. Yang ketiga, budi pekerti. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, berorientasi pada siswa. Berikut ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik di LMS. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Lalu, saya hanya melihat hasil nilai evaluasi materi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka. Sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham ataukah belum, karena bagi saya yang terpenting materi selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja. Selain itu, murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat dalam pembelajaran. Dan guru hanya berperan
sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Selain itu, saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Saya harus menghargai setiap karakter murid saya dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.